Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lingkungan lovers. Salam lestari. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi tentang penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis untuk RPJMD. Nah, dasar hukum penyelenggaraan KLHS ini adalah Permen LKHK nomor 69 tahun 2017 dan Mendagri nomor 7 tahun 2018. Untuk KLHS RPJMD, kita lebih banyak mengacu kepada Permendagri nomor 7 tahun 2018, di mana tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama memang ada tahapan persiapan dan pelaksanaan. Pada tahapan persiapan ini kita ada kick off, yaitu ancang-ancang dulu lah gitu kan. Kemudian yang kedua pembentukan tim Pokja KLHS RPJMD. Setelah itu tim akan bekerja melakukan identifikasi dan pengumpulan data-data yang dibutuhkan begitu. Kemudian pada tahapan pelaksanaan KLHS-nya dimulai dengan melakukan analisa data. Analisa data ini setelah kita melakukan identifikasi isu PB, kemudian dengan metode yang dipilih ya, kita akan melakukan analisis untuk mendapatkan isu strategis. Isu strategis akan dianalisis lagi hingga didapatkan isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Nah, pada saat ini sudah bisa dilakukan uji publik 1 selama 1 hari begitu. Setelah uji publik 1, bisa dilanjutkan dengan melakukan proyeksi alternatif. Kemudian dilakukan uji publik 2. Baru setelah itu bisa disusun laporan, penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi, dan penelaahan. Nah, hasil-hasil dari KLHS ini nanti akan diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Di dalamnya ada SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, DDDTLH, data-data DDDTLH, dan isu-isu yang ada di daerah. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang lupa dengan 17 TPB yang sudah disepakati. Saya ingat kembali ya. 17 TPB ini ada dari nomor 1 hingga nomor 17. 1 tanpa kemiskinan, 2 tanpa kelaparan, 3 kehidupan sehat dan sejahtera, 4 pendidikan berkualitas, 5 kesetaraan gender, 6 air bersih dan sanitasi layak, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, hingga yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, kita akan melakukan analisis tingkat sinergisitas TPB terhadap seluruh tujuan begitu. Nah, warna hijau itu mengindikasikan dia sinergis. Sementara kalau kuning ya dia non-classified lah ya. Sementara merah trade off, abu-abu insufficient data, berarti kita kekurangan datanya begitu. Nggak cukup datanya. Sementara lingkaran dalam kotak menunjukkan ketersediaan data. Semakin besar, maka jumlah data yang tersedia semakin banyak. Semakin besar lingkaran dalam kotak menunjukkan ketersediaan data semakin besar. Nah, mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS akan lebih jelas lagi di video saya berikutnya, di mana kita akan langsung menyusun KLHS RPJMD hingga menjadi sebuah laporan lengkap. Jadi teman-teman, mungkin dengan video yang ada sekarang ini, yang saya buat saat ini, teman-teman pasti masih bingung. Ini gimana ini cara membuatnya, kecuali mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman ya. Nanti di video saya selanjutnya akan lebih jelas lagi. Kita akan praktek menyusun KLHS RPJMD, menyusun laporannya,
dari bab 1 hingga selesai. Jadi nanti kita akan membahas dan mempraktekkan penyusunan KLHS RPJMD ini dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, dan seterusnya sampai selesai menjadi sebuah laporan KLHS lengkap. Supaya teman-teman nggak bingung lagi. Kalau di video yang sekarang saya yakin semuanya masih bingung. Nah, nanti akan lebih jelasnya kita akan praktek di video selanjutnya. Kemudian ini ada sekilas tentang penulisan laporan KLHS-nya. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, isi pendahuluan ini biasalah seperti latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, sistematika penulisan. Nah, kemudian pada bab 2 dasar teori tentang KLHS ya, termasuk nanti metodologi yang akan kita gunakan di dalam penulisan laporan dalam penyelenggaraan KLHS kita. Bab 3 itu tentang kondisi umum daerah, kondisi geografis, fisiologis, ekonomi, keuangan. Kemudian nanti di sana juga ada uraian penjelasan tentang daya dukung, daya tampung, lingkungan hidup. Ada 20 kinerja jasa ekosistem ya. ya. Berdasarkan kinerja jasa ekosistem ya, DDDT-nya nanti kita coba menyusun di video selanjutnya. Sementara di bab 4, kita akan melakukan analisis tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini juga nanti akan kita praktekkan. Kemudian bab 5, analisis capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah. Juga akan kita praktekkan pada video selanjutnya. Bab 6 adalah alternatif skenario dan rekomendasi. Bab 7, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, setelah kita membuat laporan ini, maka kita bisa melakukan permohonan validasi yang sebelumnya kita harus melakukan penjaminan kualitas dulu ya. Adapun ya permohonan validasi ini kalau itu adalah kegiatan penyusunan KRP-nya pada provinsi, maka validasinya oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara jika itu adalah kegiatan penyusunan RPJMD-nya adalah RPJMD kabupaten, maka akan divalidasi oleh gubernur. Nah, adapun tahap-tahap permohonan validasi ini adalah yang pertama surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala daerah, kemudian rancangan kebijakan, rencana atau KRP ini maksudnya, rencana kebijakan, rencana dan awal program draft awal. Yang ketiga, laporan KLHS sampai dengan tahap pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, dan bukti pemenuhan standar penyusunan kompetensi KLHS dan penjaminan kualitas. Nah, jika semuanya sudah lengkap, maka kita bisa mengajukan permohonan validasi ke gubernur atau kepada menteri. Nah, seperti ini tahapannya. Kelengkapan kita nanti akan dicek ya selama 20 hari kerja. Jika memang sudah lengkap, akan dilanjutkan dengan diterbitkan surat validasi. Kemudian jika tidak lengkap, maka akan dikembalikan ke kita. Saya kira cukup sekian teman-teman. Sekilas untuk penyelenggaraan KLHS RPJMD ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, praktek penyusunan KLHS, laporan KLHS lengkap. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.